Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga fisik dan mental kalian selalu sehat ya. Karena siapa juga yang mau tubuhnya sehat tapi mentalnya kurang. Pada kesempatan kali ini review movie akan membahas sekaligus mereview kisah menakutkan dari rumah sakit jiwa. Film ini berjudul Patient 7 2016, di mana film ini menceritakan tentang kegiatan seorang dokter sekaligus penulis yang bernama Daniel. Untuk keperluan materi bukunya, dia mewawancari beberapa pasien di rumah sakit jiwa. Tak tanggung-tanggung, si dokter pun memilih para pasien yang tergolong berbahaya dan selalu anarkis. Dari wawancara inilah kita akan menyaksikan sisi gelap dan awal mula mereka menjadi gila. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung subrek aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah rumah sakit jiwa bernama Spring Valley. Di setiap penjuru ruangan, para perawat terlihat sibuk melayani berbagai macam pasien dengan varian gila yang berbeda-beda. Bahkan ada yang gila karena kalah judi online. Parah. Akan tetapi saat kita masuk ke dalam sebuah ruangan, suasana tiba-tiba berubah menjadi kelam dan menyeramkan. Rupanya ruangan itu adalah tempat para pasien dengan tingkat gila yang ekstrim. Bukan hanya doyan ngamuk, mereka pun cenderung anarkis dan suka menyakiti diri sendiri. Semakin jauh kita masuk, dua karyawan khusus ditempatkan untuk menangani para pasien yang berbahaya ini. Di ruangan selanjutnya, seorang dokter bernama Daniel menemui salah satu dokter RSJ untuk persiapan wawancara. Terlihat si dokter pun senang karena Daniel seorang penulis memilih RSJ ini untuk dijadikan materi bukunya. Lalu Daniel akan mewawancarai 6 pasien yang sudah disiapkan si dokter guna mengetahui alasan mereka bertindak anarkis. Kemudian si dokter yang bernama Paul ini mengingatkan Daniel untuk berhati-hati, karena ke-6 pasien ini bukanlah pasien biasa. Lalu dia pun akan menyuruh 2 penjaga untuk membantu kegiatan Daniel. Tak lama kemudian Daniel menyuruh kedua penjaga untuk membawa pasien pertamanya. Wanita bernama Nunung ini mengaku selalu diburu ibunya saat masih kecil. Entah karena sering gadang atau apa. Mari kita cari tahu bersama-sama. Saat mereka bertemu, Daniel pun merekam wawancara yang akan dia lakukan. Sementara itu Nunung masih bengong karena memang Nunung orang gila. Lalu Nunung diminta untuk menceritakan semuanya. Akan tetapi Nunung tak mau menurutinya. Setelah diancam pakai peso dapur, akhirnya Nunung pun mau bercerita. Dan inilah ceritanya. Saat Nunung berumur 10 tahun, sang ibu yang sedang tertidur merasa heran karena Nunung sudah berada di sampingnya. Betapa kagetnya si ibu melihat bekas cakaran di tubuh Nunung. Terlihat Nunung pun masih trauma dengan kejadian yang baru saja dia alami. Mendengar cerita adiknya si Nunung, si ibu langsung mengecek dengan membawa pisau dapur. Saat menuju kamar, si ibu ketakutan karena dinding rumah sudah dipenuhi bekas cakaran. Akan tetapi si adik sedang tertidur pulas. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, sesosok iblis mengerikan menampakkan diri. Saat si iblis akan menyerang, si ibu mencoba untuk melawan. Tapi ternyata itu hanya halusinasi si ibu saja. Melihat ibunya kambuh lagi, Nunung pun ngacir seedan-edannya. Di tengah kegilaan si ibu, Nunung pun terpojok di dalam WC. Sementara itu si ibu terus berhalusinasi dengan melihat sesosok iblis.
Setelah menceritakan masa lalunya, Nunung pun mengaku bahwa dia terpaksa harus menghabisi ibunya yang gila itu. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Daniel pun berkata, "Ah, jangan bawa-bawa setan, lo aja yang emang keturunan gelo." Mendengar perkataan Daniel, Nunung pun tak terima jika dirinya disebut gila. Setelah Nunung dibawa pergi, Daniel pun memanggil pasien yang kedua. Pasien kedua. Kali ini Daniel mewawancari pasien yang bernama Sueb. Katanya dia adalah pasien yang ketakutan jika melihat plastik pembungkus. Saat mereka bertemu, Daniel mengetes kebenarannya itu. Rupanya Sueb benar-benar takut terhadap plastik. Kemudian Daniel menyuruh Sueb untuk menceritakan masa lalunya. Tapi karena Sueb menolak seperti biasa, Daniel pun mengancam si pasien. Karena ancaman tersebut, Sueb pun mau bercerita. Dan inilah ceritanya. 5 tahun lalu, ketika malam Halloween, terlihat seorang psikopat yang tidak diketahui namanya sedang berdandan rapih bertemakan Halloween. Kemudian psikopat ini menghampiri korbannya yang sudah dia anggap mati, di mana korban tersebut adalah si Sueb yang sebenarnya cuma pingsan. Lalu psikopat ini berniat untuk menguburkan Sueb di hutan. Setelah membungkusnya menggunakan plastik, dia pun menyeret si Sueb di tengah keramaian. Tanpa diduga, seseorang mengenali psikopat ini. Ternyata pria yang bernama Ujang ini adalah teman TK-nya. Kemudian Ujang sangat kagum dengan kostum lengkap psikopat dengan jasad yang terlihat real. Dirasa akan menjadi viral, Ujang dan teman-temannya mengajak psikopat untuk datang ke pesta. Singkat cerita, mereka pun tiba. Dan benar saja, penampilan psikopat sangat menarik perhatian para pengunjung. Tapi karena sudah malam, psikopat ini berkata bahwa dia harus cepatnya menguburkan jasad ini. Mendengar rencana tersebut, mereka menganggap bahwa psikopat ini Halloweeners sejati. Lalu mereka memaksa untuk bisa ikut menguburkannya. Dan hingga pada akhirnya psikopat ini beserta mereka pun pergi menuju hutan. Sesampainya di hutan, psikopat menyuruh para lelaki untuk membawa jasad itu ke lokasi penguburan. Sementara si Bondon memilih bobok sambil psikopat mempersiapkan peralatan tempurnya. Setibanya di lokasi penguburan, psikopat melayangkan kapak kopet kepada mereka. Hanya dengan beberapa detik saja, 2 nyawa melayang. Terlihat Ujang pun shock parah karena ini semua bukanlah akting Halloween. Dengan mudahnya psikopat menghabisi ketiga pria ini. Kemudian dia pun menuju si Bondon dan meninggalkan si Sueb di tengah hutan. Kembali ke Daniel, setelah mendengar cerita si Sueb, Daniel menyangka bahwa cerita tersebut adalah akal-akalan si Sueb saja. Ah, lu mah cuma pura-pura aja kan. Mendengar bacotan si Daniel, Sueb pun mengamuk seedan-edannya. Saat Sueb kembali tenang, dia pun dibawa ke tempatnya kembali. Pasien ketiga. Kini Daniel memanggil pasien ketiga yang bernama Neneng. Pasien asal Cisarua ini diduga kabur ke Amrik setelah menghabisi selingkuhan pacarnya. Dia yang katanya selalu melihat zombie membuat Neneng mondok di RSJ ini. Saat Daniel bertemu dengannya, Neneng dengan baiknya langsung bercerita. Dan inilah
Ceritanya, kisah dimulai dengan kebersamaan Neneng dengan kekasihnya, tepatnya sebelum wabah zombie menyerang Cisarua atau sebelum Neneng dinyatakan gelo. Saat wabah zombie menyerang pasangan kumpul kebo ini, keadaan sulit itu pun membuat pacarnya untuk selalu mencari makanan untuk dengan setelan pemburu zombie. Si pacar yang bernama Udin ini pun menyusuri kota untuk kokoreh makanan. Tapi tiba-tiba melihat zombie mengejar Kewes, Udin pun berniat menolongnya. Tapi sialnya, pelarian si Kewes malah menemui jalan buntu. Saat zombie menyerang, Udin pun langsung menolongnya. Untung saja Udin berhasil membabat para zombie ini. Singkat cerita, si Kewes akhirnya dibawa pulang. Lalu dia membawanya ke ruangan basement. Tanpa diduga, Udin malah menjadikan si Kewes santapan Neneng yang udah menjadi zombie. Terlihat Neneng pun begitu lahap memangsa si Kewes yang geboy ini. Setelah mendengar kisah itu, Daniel pun berkata, "Oh, jadi Anda sirik sama cewek itu dan Anda membunuhnya, lalu Anda pura-pura jadi zombie." Lagi-lagi bacotan seenak jidatnya membuat pasien amuk-amukan. You liar! Only you said do it! Pasien selanjutnya. Kemudian Daniel memanggil pasien keempat yang bernama Cici. Dari data rumah sakit, Cici dibawa ke rumah sakit ini 15 tahun lalu. Dia pun selalu menanyakan keberadaan sekop kesayangannya. Saat Daniel bertemu, Cici yang terlihat normal tidak mengerti bahwa dia harus ditempatkan di rumah sakit. Padahal yang dulu dia lakukan hanyalah menguburkan temannya yang sudah mati. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceritanya. Ketika Cici berumur 13 tahun, dia melihat sebuah sekop cantik saat dia sedang berjalan-jalan bersama orang tuanya. Kemudian Cici melakukan segala macam cara agar bisa membeli sekop mahal tersebut. Dalam sebuah kesempatan, bocah cerdik, tengil, dan licik ini melakukan berbagai trik untuk mendapatkan uang. Dengan air mata kadalnya, seorang ibu-ibu berhasil dikadalin. Anjing sekali. Namun karena uang masih kurang, Cici melakukan trik terakhirnya, yaitu nyopet. Begitu mudahnya mendapatkan uang, Cici pun mampu membeli sekop yang dia inginkan. I got it. Shit. Rupanya selama ini Cici menyimpan jasad temannya yang mati di dalam lemari. Saat sekop sudah dia miliki, Cici menguburkan temannya yang katanya modar karena bundir itu. Setelah mendengar cerita dari Cici, Daniel pun berkata, "Lu kan dari kecil tengil, sebenarnya lu yang bunuh temen lu dan berusaha menguburkannya buat cari aman kan?" Sebelum Cici amuk-amukan, Daniel langsung meminta penjaga untuk segera membawanya. My bloody shovel. I want to shove it up his arse. Pasien selanjutnya. Kemudian Daniel memanggil pasien kelima yang bernama Jessa. Wanita cantik tapi gila ini dinyatakan gila setelah menghabisi keluarganya. Dan semenjak itu Jessa tidak mau berbicara selama 10 tahun. Dalam pengakuannya, Jessa berdalih bahwa dia dirasuki iblis hingga dia melakukan perbuatan keji kepada keluarganya. Sementara itu, para penjaga heran karena Daniel akan mewawancari gadis bisu. Tapi tenang, sang dokter bilang pasti bisa mengatasinya. Saat para penjaga sudah pergi, Daniel mengeluarkan jurus Romi Rafaelnya. Setelah Jessa terhipnotis, kita akan menyaksikan cerita Jessa sejak dia masih bocil.
Terlihat Jessa bersama kakak dan ibunya baru saja menguburkan anjay mereka yang baru saja mati. Saat sang ibu kembali ke rumah, Jessa berkata bahwa semua ini adalah ulah dari iblis. Mendengar bacotan itu lagi, sang kakak bernama Olive bahwa sudah bosan karena tidak masuk akal. Tapi tiba-tiba, Don't you believe me? melihat bekas iblis, kini Olive percaya perkataan adiknya itu. Saat hari menjelang maghrib, ibu mereka yang seorang janda bangor berniat menjajal kemampuannya kepada para pejantan. Melihat kekacauan ini, Olive merasa bahwa iblis itu semakin berbahaya. Kemudian dia browsing mencari mantra untuk pengusiran iblis. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini Olive dan Jessa akan mengusir iblis tersebut dengan mantra dan petunjuk yang sudah mereka dapatkan. Mereka pun mempersiapkan segalanya, lengkap dengan 2 buah boneka. Hear me beckon. Spirit, spirit, I summon thee. Rupanya sang iblis benar-benar terpengaruh oleh mantra Olive. Lalu tiba-tiba, akhirnya iblis itu pun terluka dan langsung pergi. Setelah beberapa saat, Jessa pun bisa tertidur dengan tenang. Tak lama kemudian, sang ibu teladan sudah berada di rumah tanpa mengetahui apa yang baru saja dialami anak-anaknya. Saat malam semakin larut, Olive merasa heran karena Jessa sudah tidak ada di kamar. Mom! Betapa kagetnya Olive saat melihat ibunya sudah modar dengan mengenaskan. Rupanya kematian ibunya adalah perbuatan Jessa yang telah dipengaruhi iblis. Lalu tiba-tiba, mendengar Jessa berteriak, para penjaga pun datang. Mereka pun kaget bahwa Jessa sudah bisa berbicara. Namanya juga Dokter Sakti. Lalu Daniel berkata, sok-sokan nggak bisa ngomong, padahal dia emang gila dan doyan modarin orang. Seperti biasa, bacotan si dokter jelas-jelas membuat Jessa ngamuk. Pasien selanjutnya. Kemudian Daniel memanggil pasien terakhir yang bernama Damon, di mana pria tersebut selalu menyebut tentang adanya sosok vampir di dunia ini. Dan menurut laporan, Damon dirawat di rumah sakit ini setelah dia menyuruh beberapa orang untuk melakukan pemusnahan. Saat mereka bertemu, Damon menceritakan tentang hobinya memburu vampir. Dia pun selalu menyuruh orang untuk menghabisi para vampir itu. Cerita pun dimulai saat seorang polisi Inggris yang menginterogasi pria bernama Johnny, alias suruhan si Damon. Polisi itu pun menunjukkan beberapa kasus yang pernah dilakukan Johnny. Polisi itu pun menduga bahwa Johnny adalah psikopat gila. Akan tetapi, Johnny berdalih bahwa setiap orang yang dia habisi adalah vampir. Melihat sosok polisi tersebut, Johnny pun sudah mengetahui siapa sosok polisi itu sebenarnya. Rupanya kegilaan Johnny sama halnya dengan Damon. Dia pun menyerang polisi tersebut sampai modar karena dia dianggap vampir. Kembali ke Daniel, dia pun tidak berkomentar sedikit pun. Damon pun dibawa kembali ke tempatnya. Setelah sesi wawancara selesai, Daniel pun bergegas untuk pulang. Akan tetapi dia merasa kaget karena tiba-tiba keadaan rumah sakit berantakan. Rupanya kedua penjaga pun sudah tewas mengenaskan. Terlihat Daniel pun penasaran siapa pelaku kekacauan ini. Lalu tiba-tiba, rupanya semua ini hanyalah khayalan Daniel. Karena ternyata Daniel juga adalah pasien di rumah sakit jiwa ini. Saat Daniel terlihat panik, kedua penjaga pun langsung membiusnya. Tak lama kemudian datang Paul dengan wajah yang kecewa. Karena sudah 30 tahun dirawat, Daniel belum sembuh dari gangguan jiwanya. Paul pun menyebutkan kembali awal mula Daniel berada di tempat ini.
Setelah banyak membunuh keluarganya, Daniel yang mengaku gila akhirnya dia ditempatkan di rumah sakit ini. Paul pun menduga bahwa itu semua hanya akal-akalan Daniel saja agar terhindar dari hukuman mati. Kemudian Paul menyuruh Daniel untuk menceritakan lagi kejadian 30 tahun lalu. Di tengah penyesalannya, Daniel pun bercerita. Dan inilah cerita pasien Seven sebenarnya. Saat Daniel masih remaja, dia selalu berhalusinasi bahwa zombie sudah menguasai kota. Kemudian si ibu menjalani hari-hari seperti biasa bersama Daniel. Tiba-tiba untung saja si ibu berhasil membunuh zombie itu. Tapi sialnya si ibu terkena gigitan zombie. Dan oleh karena itu Daniel harus segera menghabisinya. Setelah mendengar cerita Daniel, Paul pun sangat kecewa karena Daniel masih saja membawa-bawa zombie ke dalam ceritanya. Padahal kematian mereka semua disebabkan karena Daniel yang gila. Apalagi Daniel sudah membawa 6 cerita lainnya yang jelas-jelas cuma halusinasi Daniel saja. Karena kejiwaan Daniel semakin parah, Paul kembali mengurungnya. Akan tetapi Still gonna have a good day. setelah menghabisi Paul, Daniel pun akhirnya mendapatkan kunci sel. Dan dengan mudahnya Daniel akan melanjutkan kebrutalannya kepada pasien-pasien yang lain. Dan film pun berakhir. Aduh, bagaimana? Masih belum mengerti tentang keenam pasien tadi. Jadi gini ya, semua cerita yang dari awal kita saksikan itu cuma khayalan dari seorang Daniel yang gila yang terobsesi menjadi dokter dan seorang penulis. Semua cerita-cerita seram itu bagian dari sisi jahat dan obsesi Daniel yang ingin dia praktekkan. Dan oleh karena itu dia pun menghabisi si dokter Paul, lalu pergi untuk membabat semua pasien lain dengan semua fantasi gilanya yang kita simak dan dengarkan dari awal film tadi. Intinya kita tadi lagi dengerin dan menyaksikan orang gila yang sedang berimajinasi. Selamat ya. Dan sekian dulu pembahasan dari kita. Jika ada salah kata atau kalimat kami ucapkan mohon maaf. Juga jika kalian suka dengan konten-konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Bye-bye.